Iya, IHSG di akhir perdagangan hari ini rupanya berhasil ditutup manis dan mencetak rekor all time high atau rekor tertinggi sepanjang masa, di mana pada perdagangan hari ini kita bisa lihat di sini IHSG kita berada di zona hijau dan ditutup dengan penguatan meskipun tipis ya 0,05%, tapi rupanya berhasil mencetak level yang lebih tinggi dibandingkan penutupan perdagangan pada kemarin. Dan kita lihat di sini final level IHSG kita berada di level 6.723,39. Sekali lagi menjadi rekor tertinggi sepanjang masa. Dan kalau kita lihat dari nilai transaksi untuk sepanjang perdagangan hari ini berada di kisaran 13,2 triliun rupiah. Ini nilai transaksi yang bisa kita katakan cukup moderate, begitu tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Sementara untuk nilai sebanyak 228 saham bergerak menguat, sementara 299 saham bergerak turun dan 143 bergerak stagnan. Sementara kalau kita lihat seperti apa aliran dana asing yang mengucur masuk ataupun juga justru malah mengalir keluar dari IHSG kita atau bursa saham kita. Di sini kita lihat di sini rupanya untuk di pasar reguler terjadi aksi net sell sebesar 88 miliar rupiah, tapi kalau kita lihat di keseluruhan pasar rupanya masih terjadi aksi net buy atau masih ada aliran dana asing yang mengucur masuk ke dalam negeri sebesar 103 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat di sini sebanyak 5 sektor bergerak ataupun juga berhasil ditutup di zona hijau, sementara 6 sektor lainnya berada di zona merah atau ditutup dengan koreksi. Kita lihat sektor apa saja yang bergerak di zona hijau. Di sini ada kesehatan, konsumer primer, bahan baku, finansial tentunya juga menjadi penggerak IHSG kita. Kemudian ada juga sektor perindustrian. Sementara untuk sektor energi, konsumen non primer, transportasi dan logistik, teknologi, properti dan real estate, serta infrastruktur harus ditutup di zona merah pada perdagangan hari ini. Nah, kita lihat sebetulnya sentimen apa saja mewarnai pergerakan IHSG kita. Jadi sentimennya bisa kita katakan bahwa memang pada perdagangan malam tadi Wall Street bergerak melemah, tapi tampaknya tidak cukup berpengaruh ya untuk perdagangan saham kita hari ini. Meskipun sebetulnya sepanjang hari ini juga sempat ya tadi sempat dibuka di zona hijau dan bahkan sempat menyentuh level all time high-nya sendiri, di mana tadi highest level yang berhasil disentuh oleh indeks harga saham gabungan kita berada di 6.754,44. Tapi rupanya IHSG kita akhirnya harus kempes sedikit, harus berada di zona merah sedikit begitu ya hampir di seluruh perdagangan sepanjang perdagangan hari ini, tapi rupanya berhasil berbalik arah dan berhasil ditutup di zona hijau sekali lagi dengan level all time high. Nah, kemudian tadi sentimen yang pertama adalah dari Wall Street sendiri, yang tentunya tidak jauh-jauh ya dari The Fed, terutama adalah terkait dengan isu tapering of the Fed, kemudian juga isu terkait dengan masa jabatan dari Gubernur The Fed, Jerome Powell, yang memang tinggal sedikit lagi hingga tahun 2022, tepatnya adalah di bulan Februari 2022. Nah, kemudian sentimen yang kedua yang juga cukup mempengaruhi pergerakan kita, pergerakan pasar saham kita maksudnya adalah dari kasus COVID-19 di Eropa yang terus melonjak bahkan hingga puluhan kali lipat, dan bahkan sejumlah negara terpaksa mengambil tindakan tegas ya. Sekali lagi masih ada pemberlakuan lockdown secara nasional yang dilakukan oleh negara-negara, salah satunya oleh Austria, kemudian juga oleh Jerman yang juga membatasi mobilitas masyarakatnya yang masih belum divaksinasi ataupun juga masih belum divaksin COVID-19. Nah, kemudian sentimen yang juga mempengaruhi perdagangan kita hari ini adalah terkait dengan PPKM level 3 yang disebut-sebut akan berlaku lagi di akhir tahun, tepatnya adalah di tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Nah, meskipun sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri kasusnya trennya sudah mulai membaik, tapi memang perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan oleh pemerintah untuk mobilitas masyarakat khususnya di masa liburan Natal dan juga Tahun Baru. Dan disebutkan ya bahwa untuk PPKM level 4 ini rencananya akan diumumkan pada hari ini 22 November dan tentu kita akan melihat seperti apa update-nya. Meskipun katanya sih ada sedikit yang berbeda ya dengan PPKM di level 3 yang pernah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya. Nah, kita lihat juga sentimen yang mungkin juga menjadi perhatian dari para pelaku pasar hari ini, yaitu adalah rilis neraca pembayaran Indonesia atau NPI di kuartal ketiga tahun 2021 yang surplus hingga 10,7 miliar dolar Amerika Serikat, di mana kinerja NPI ini membaik sebelumnya pada periode April hingga Juni pada tahun ini defisit hingga 0,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tentu surplus ini ditopang oleh kinerja transaksi yang berjalan ataupun juga surplus ini adalah
adalah 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, tentunya juga berkat neraca dagang Indonesia yang terus terjadi surplus atau terus mencetak surplus sebesar 13,24 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kita lihat seperti apa sih sebetulnya pergerakan secara teknikal. Di sini cukup menarik ya, karena kalau kita lihat di sini memang telah terjadi pola uptrend begitu ya, meskipun kemarin kalau kita lihat tampaknya uptrendnya terjadi di dalam beberapa pekan lalu hingga menembus level 6.600-an untuk pertama kalinya, tapi rupanya di sini kalau kita tarik lagi ada kecenderungan bahwa sebetulnya yang kemarin itu adalah keluar dari parallel channel-nya. Nah, meskipun tampaknya bisa kita lihat ya, rupanya bergerak kembali, kemarin terjadi aksi koreksi ataupun juga konsolidasi, dan ini adalah rupanya aksi untuk kembali grafisnya masuk ke dalam parallel channel up-nya. Dan tampaknya di sini memang rupanya masih bergerak terus di parallel channel up-nya. Dan tentu kalau kita lihat di sini dari garis Fibonacci-nya sendiri, garis Fibonacci 1 adalah penutupan di level kemarin, yaitu adalah di 6.720, dan rupanya hari ini level tersebut berhasil dilewati oleh indeks harga saham gabungan kita atau IHSG kita, di mana hari ini sekali lagi ditutup di 6.727, dan tentunya artinya di sini adalah sky is the limit atau masih belum ada plafonnya lagi nih untuk pergerakan IHSG kita kira-kira akan menembus ke level berapa begitu. Dan tentu kalau kita lihat di sini sekali lagi sehingga untuk angka 6.720 ini menjadi level supportnya, dan sekali lagi masih belum ada resisten yang akan menghalangi pergerakan IHSG kita ataupun juga level-level yang dituju, karena sekali lagi sky is the limit ya. Kita lihat berikutnya kita lihat di sini tentunya untuk sektor-sektor yang menarik perhatian dari para pelaku pasar hari ini adalah dari sektor kesehatan yang sekali lagi juga berhasil ditutup di zona hijau. Begitu ada beberapa saham yang masih mampu bergerak terus mencatatkan tren penguatan begitu ya. Salah satunya adalah Mika atau Mitra Keluarga Karya Sehat yang masih mampu ditutup 1,72%, meskipun untuk hari ini di perdagangan hari ini yang terus mencetak level yang paling tinggi untuk sektor kesehatan berhasil diraih oleh Bunda Medik. Nah, kita lihat di sektor berikutnya. Ya, yang menarik juga adalah sektor infrastruktur, karena di sini kita bisa lihat begitu ya, tampaknya kalau untuk saham-saham yang bergerak di telekomunikasi, misalnya Telkom, XL Axiata, Indosat, Linknet, kemudian juga Smartfren Telekom, ini seluruhnya kompak berada di zona merah. Tapi rupanya untuk dari saham-saham BUMN, konstruksi khususnya, diantaranya adalah Wijaya Karya, Waskita Karya, kemudian Jasa Marga, tadi juga ada PT-PP, ini berhasil seluruhnya ditutup di zona hijau. Sekali lagi ini adalah imbas sentimen dari rilis kinerja dari BUMN konstruksi yang tampaknya juga sesuai dengan ekspektasi dari para pelaku pasar. Nah, kita lihat dua saham yang menarik untuk dicermati di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, kita akan lihat yang pertama, tentunya menjadi topik utama bagi para pelaku pasar hari ini, yaitu adalah Mitratel ataupun juga MTEL, dengan kode sahamnya adalah MTEL, dengan kalau kita lihat di sini rupanya berhasil, meskipun sebetulnya di awal perdagangan kemarin ini sempat melesat begitu, sempat diburu oleh para pelaku pasar begitu, tapi rupanya tampaknya dalam beberapa waktu perdagangan melemah hingga 4,23%. Artinya di hari pertama perdagangan Mitratel masih belum mampu ya memenuhi panggilan ataupun juga memenuhi ekspektasi dari para pelaku pasar, yaitu adalah biasanya kan kalau di hari-hari awal perdagangan ini biasanya auto reject atas hingga berhari-hari, tapi rupanya ekspektasi ini tidak terjadi ya pada perdagangan hari ini. Dan kalau kita lihat untuk nilai transaksi dari MTEL ini sendiri juga tampaknya terus dilego oleh para investor asing khususnya begitu ya, di mana di sini kalau kita lihat untuk market cap yang tercetak ataupun juga tercipta di perdagangan hari ini mencapai 63,89 triliun rupiah. Sementara untuk kita lihat juga untuk saham yang kedua berikutnya adalah saham dari
kita lihat di sini adalah WSKT ataupun juga Waskita Karya. Nah, ini juga saham yang menarik untuk dicermati karena hari ini ada juga rilis dari kinerja di kuartal ketiga tahun 2021 di mana emiten BUMN ini mencatatkan laba bersih sebesar 252,71 miliar rupiah atau berhasil membalikan rugi bersih di kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 2,64 triliun rupiah. Nah, rupanya penjualan dan juga pendapatan Waskita ini turun 39,1% menjadi 7,13 triliun rupiah. Namun rupanya pendapatan ini bukan disumbangkan dari pendapatan atau keuntungan penjualan ya utamanya, tapi dari divestasi entitas asosiasi senilai 2,05 triliun rupiah ataupun juga divestasi tol yang kerap dilakukan oleh WSKT di sepanjang tahun ini. Nah, padahal kalau dari segi liabilitas sendiri ini rupanya liabilitasnya masih naik 1,04% atau setara dengan 89,93 triliun rupiah. Nah, demikian tadi ya sejumlah rangkuman untuk perdagangan pasar saham kita pada hari ini.